Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannati SPD, guru di MI Ma'arif 38 Hidayatul Mubtadiin Lojejer Wuluan Kabupaten Jember. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor UKG 20127000926 dan NIM 2101109110682. Pada hari ini, tanggal 29 November tahun 2021, pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG di MI Ma'arif 38 Hidayatul Mubtadiin. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Siapkan dulu, Mas. Siap, gerak. Bintang depan, gerak. Gerak. Sebelum masuk, mari cuci tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita harus selalu bersyukur. Baik, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah anak-anak kompak semua, bersemangat untuk belajar. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ketua kelas mungkin doa. Teman-teman, sebelum belajar mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita ini hidup di negara Indonesia, maka kita harus mencintai bangsa Indonesia. Baik, kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Silakan dipimpin salah satu menjadi berbeda. Silakan berdiri.
antara dua benua apa, nggih? Nggak salah. Benua Asia dan benua Australia. Betul, benua Asia dan benua Australia. Pinter luar biasa. Terus letak geografis Indonesia itu ada dua sebenarnya. Keadaan alamnya itu apa saja ya? Mbak, apa? Kenapa? Maritim dan agraris. Betul sekali, luar biasa. Maritim dan agraris. Jadi sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah pertanian dan laut, darat dan laut. Oke. Dan hari ini kita yang pertama anak-anak nanti menentukan pokok pikiran dan informasi penting dibuat ke dalam bentuk buklet. Nah, nanti akan dijelaskan apa itu buklet. Kemudian anak-anak juga mengenal dari topeng Nusantara. Nah, langkah-langkahnya yang pertama nanti anak-anak mengamati atau reading guide. Kemudian ada tanya jawab, ada diskusi dan penugasan. Baik, sebelum kita mulai kita bertepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, untuk bahan diskusi anak-anak dan penugasannya saya berikan dulu kartu-nya ke kelompok ya. Nah, sudah kelompok jadi nanti lebih mudah. Silakan diambil buku paketnya dulu. Buku tema 5 ekosistem. Anak-anak silakan diamati video sumber belajar berikut. Silakan informasi penting dan pokok pikirannya dicatat di buku anak-anak. Demikian halnya juga perburuan hewan hutan secara sembarangan serta penangkapan berbagai satwa yang dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta punahnya beberapa jenis satwa. Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam upacara-upacara adat. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng menunjukkan masing-masing. Misalnya saja topeng Cirebon. Pementasan dari topeng Cirebon terdapat salah satu di depan topeng yang memisahkan Jalila Panji dan 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda sesuai dengan karakternya. Ada topeng Panji yang mewakili tahap kelahiran, Sambal yang mewakili tahap kanak-kanak, Lunjang yang mewakili tahap dewasa, Tumenggung atau Pate yang mewakili tahap pendidikan dalam masyarakat, serta Wahana dan Pelana. Dalam proses pembuatan topeng Nusantara, bersama dengan kelompok identifikasilah kegunaan beberapa alat membuat topeng. Nah, sekarang kalau anak sudah mengetahui langkah dari pembuatan topeng, ayo menggambar sketsa topeng. Buatlah sebuah sketsa topeng sesuai dengan jenis ini dalam lembar kertas. Berilah warna sesuai dengan karakter dari topeng kita. Buat dengan rapi dan indah ya. Ayo bersemangat belajar membuat topeng. Selamat belajar ya, tetap semangat. Sampai jumpa. Terima kasih. Anak-anak, dari video sumber belajar tadi mungkin ada materi yang masih belum dipahami, silakan ditanyakan. Oh, Mbak Yuki, silakan sayang. Apa yang dimaksud dengan buklet? Buklet. Oke, buklet itu salah satu buku kecil atau sejenis dengan selebaran. Nah, di sini guru punya buku wawasan ya. Oke, nanti anak-anak lihat Nah, ini adalah materi kita hari ini. Yang pertama, kita akan mengetahui faktor penyebab perubahan ekosistem. Nah, di sini ada 2 faktornya. Ternyata ada faktor alami, yaitu berupa bencana alam. Contohnya ada gunung meletus, ada badai, ada tsunami.
ada tanah longsor dan sebagainya. Yang kedua ada faktor manusia. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah faktor manusianya, anak-anak. Karena kalau faktor alam itu memang sudah dari alamnya, jadi kita tidak bisa menyalahkan ya. Yang untuk faktor manusianya ini ada beberapa kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ada ini gambar penebangan pohon, kemudian ada penggunaan pestisida, ada lagi ini asap kendaraan bermotor, kemudian perburuan liar, termasuk juga menjual hewan-hewan langka. Ada lagi menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Ada lagi ini tanah yang gundul. Nah, untuk mengetahui tentang itu, silakan anak-anak dulu mencari jawabannya di buku pintar. Nah, itu di amplop yang sebelah merah. Nih, ada amplop sebelah pink, warna pink. Ini nanti anak-anak akan mengetahui apa sih sebenarnya pengaruhnya dari penebangan pohon, kemudian pembakaran hutan dan sebagainya. Ayo silakan yang mau maju. Sini ditunjuk nanti langsung dibaca. Orang satu silakan. Masih ada lagi? Silakan dibaca yang dari Mbak Salma. Nah, jawabannya dapat apa di situ tadi? Pembakaran hutan. Nah, silakan dijelaskan ke teman-temannya pengaruhnya terhadap ekosistem apa? Pembakaran hutan berakibat tergulirnya berbagai jenis spesies di hutan yang berperan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Perburuan liar, terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa. Membuang sampah dan limbah sembarangan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem yang tinggal di dalamnya. Penebangan pohon berdampak merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Penggunaan pestisida berlebihan berarti kesehatan masyarakat, sumber makanan dan membunuh hewan selain membahayakan keseimbangan ekosistem. Nah, semua tadi yang dibacakan teman-teman kalian itu adalah pengaruh kegiatan-kegiatan manusia itu untuk memenuhi kebutuhan yang akhirnya berpengaruh kepada keseimbangan ekosistem. Terima kasih, luar biasa. Anak-anak lihat gambar itu yang di LCD. Nah, pernahkah anak-anak melihat peristiwa tersebut? Pernah ya? Saya guru juga pernah. Nah, kira-kira apakah penyebab dari terjadinya peristiwa itu ya? Ya, karena peristiwa alam bisa juga karena faktor adanya kegiatan manusia. Nah, kira-kira kalau dari kegiatan ini apa pengaruhnya terhadap ekosistem yang ada di sekitarnya? Luar biasa, sudah mulai memahami akan terganggunya ekosistem di lingkungan itu. Terus bagaimana pula dengan jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan itu? Jaring-jaring makanan pada ekosistem tersebut juga terpengaruh. Pintar semua. Jadi jaring-jaringnya juga terpengaruh, jaring-jaring makanannya. Di situ mungkin ada hewan-hewan yang mati, kemudian hewan berikutnya tidak bisa mendapatkan makanan. Nah, kalau begitu bagaimana tindakan kita untuk mencegah terjadinya peristiwa itu? Kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Oke, terima kasih. Langkah selanjutnya anak-anak silakan dibaca. Itu ada teks non-fiksi tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem. Dibaca dan
dalam hati saja, nggih. Temukan informasi dan pokok pikiran dalam setiap paragrafnya. Silakan didiskusikan dengan temannya, dengan kelompoknya. Karena tuliskan informasi penting, kemudian pokok pikiran yang ada dalam setiap paragraf. Anak-anak, apakah sudah menemukan pikiran pokok dan informasi penting? Silakan, mungkin ada yang akan menyampaikan. Kelompok 2 dulu. Pokok pikiran. Paragraf 1. Faktor penyebab perubahan ekosistem. Paragraf 2. Faktor manusia. Paragraf 3. Kegiatan manusia yang memengaruhi ekosistem. Informasi penting. Paragraf 1. Faktor alam, peristiwa alam, gunung negatif. Paragraf 2. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Paragraf 3. Pembuangan dan pembakaran hutan, pembuangan limbah dan sampah sembarangan. Selanjutnya, silakan kelompok mana lagi? Mbak Sana, kelompok 4. Anak-anak, setelah mengetahui informasi penting dan pokok pikiran tadi, nanti anak-anak buat peta pikirannya. Peta pikiran itu nanti memuat yang pertama faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan ekosistem. Kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan manusia yang bisa mempengaruhi kegiatan ekosistem dan juga contohnya. Nah, ini salah satu contoh peta pikiran. Jadi informasi penting dan pokok pikirannya dibuat grafiknya. Oke, dibuat kotak-kotak diisi informasi penting seperti ini ya. Nah, ini faktor penyebabnya. Kemudian di sini ada kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem dan ini pengaruhnya. Silakan dibuat bersama kelompoknya. Kata saya menjadi kata. Dari peta pikiran tadi, siapa yang mau menyimpulkan dengan pemikirannya sendiri? Silakan. Mbak Salma? Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara biotik dan abiotik. Apalagi terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Betul. Jadi keselarasan dan keseimbangan dalam ekosistem itu akan terjadi bila kedua komponen itu seimbang. Kalau keduanya tidak imbang, maka akan terganggu. Tepuk tangan untuk Mbak Salma. Dari peta pikiran tadi, Bu Guru ingin bertanya, ada berapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Mbak Bilkis? Faktor alami dan faktor manusia. Pintar, tepuk tangan. Faktor alami dan faktor
penggunaan pupuk yang berlebihan, penggunaan pestisida dan sebagainya. Sekarang apa akibatnya kalau adanya penebangan dan pembakaran hutan? Ayo angkat tangan yang bisa menjawab. Mas Ida. Fungsi tumbuhan terganggu dan hilangnya spesies hewan. Betul sekali, fungsi tumbuhan terganggu dan hilangnya beberapa spesies hewan. Tepuk tangan. Kemudian apa akibat dari perburuan liar? Mas Zamzam. Rantai makanan terganggu. Apa? Rantai makanan terganggu. Betul sekali, rantai makanan terganggu. Kalau satunya tepuk tangan. Kalau untuk kegiatan manusia penggunaan pupuk buatan, apa akibatnya terhadap keindahan ekosistem? Mbak Salma? Tanah menjadi rusak. Tepuk tangan. Pintar tidak? Anak-anak, setelah ini anak-anak akan membuat buklet yang berisi informasi tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem. Buklet itu seperti ini, Cak. Buklet itu buku kecil yang berguna sebagai selebaran. Nah, ada beberapa bagian buklet. Ada sampul depan. Nah, kita awali dari ini. Kertas folio kita lipat. Nah, kita lipat jadi 6 bagian yang sama. Ini kita jadikan 6. Nah, setelah itu kita tulis di depan sebagai sampul atau cover bukunya. Nah, kemudian bagian kedua adalah judul. Setelah itu ada definisi tentang kegiatan yang kita pilih. Nah, setelah itu ada diagram alurnya, sampai buat kegiatan itu akan menyebabkan apa. Nah, kemudian akibatnya bagaimana. Setelah itu gambar. Nah, gambarnya kegiatan yang anak-anak pilih. Kemudian, nah ini pengaruhnya mungkin bisa dari makanan atau di rantai makanan. Dan yang terakhir sumber anak-anak mendapatkan informasi dari mungkin internet atau buku. Baik, silakan dikerjakan berkelompok untuk membuat buklet. Ambil dulu ya sebelumnya. Silakan ambil dulu tugasnya di amplop tugas yang warna oranye. Nanti anak-anak di situ akan mendapatkan gambar kegiatan. Yuk. Sampai lem sudah. Ini sini. Ini kanan ini. Jadi sini enggak apa-apa. Anak sudah selesai membuat buklet, silakan dipresentasikan di depan. Kelompok mana dulu? Baik, kelompoknya Mbak Bilkis, kelompok 4. Buklet oleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buklet oleh kelompok 3.
membuat buklet. Ia menghiasi bukletnya dengan ornamen khas Bali karena ia memang berasal dari Bali. Nah, di sana banyak sekali topeng-topeng khas Bali. Nah, silakan anak-anak dibaca di halaman 153 buku paket tentang keunikan topeng Nusantara. Setelah anak membaca teks tentang keunikan topeng Nusantara, siapa yang tahu topeng-topeng dari mana saja yang anak-anak ketahui? Mas Izam. Topeng Jogja, topeng Jogja, topeng Bali. Anak mengetahui topeng Jogja, topeng Cirebon, ada topeng Bali. Nah, kira-kira apakah yang kita kalau membuat topeng itu bahannya apa saja ya? Mbak Salma, silakan. Pisau pahat, gergaji, cat, dan kayu. Ada pisau pahat, ada gergaji, ada cat, ada kayu, luar biasa. Nah, terus sekarang coba didiskusikan dengan kelompoknya cara pembuatannya bagaimana. Diskusi tadi, Bu Guru ingin tahu apa langkah-langkah untuk membuat sebuah topeng. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya tadi? Kelompok 3, silakan. Langkah-langkah membuat topeng. 1. Tentukan karakter topeng. 2. Rancang bagian topeng sesuai karakter. 3. Buat pola topeng berbuat oval. 4. Pantalilah supaya lebih menarik. Kelompok 3. Anak-anak setelah mengetahui langkah-langkah pembuatan topeng, nah sekarang silakan anak-anak mendesain sketsa gambar topeng sesuai dengan karakter. Nah, karakternya silakan diambil dulu di sini. Nah, sampai nanti dapat karakter apa? Apakah anak-anak, ataukah karakter dewasa, atau kedudukan, ataupun kelahiran. Silakan diambil dulu di soal yang amplop kuning. Nah, silakan dibuka sampai dapat karakter apa. Silakan digambar sketsanya. Buatlah sketsa gambar topeng dewasa. Gambar. Serat nanti di semuanya sama. Mbak Amel. Oh, iya, maaf, sudah ada. Dari awal sampai akhir ini tadi, kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini ya? Mbak Salma? Membuat buklet. Ayo. Apalagi yang sedang kita pelajari hari ini, Mbak? Apa? Berdiskusi. Berdiskusi tentang pengaruh keseimbangan ekosistem terhadap ekosistem tadi. Ada lagi, tadi kita sudah belajar apa? Mbak? Membaca keunikan topeng Nusantara. Terus apa lagi? Mbak Salma? Betul, membuat langkah-langkah menggambar topeng. Ada lagi? Membuat buklet. Buklet untuk informasi tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ada beberapa kegiatan yang memang dapat merusak ekosistem. Nah, dari pembelajaran tadi, apa yang anak-anak paling sukai?
Membuat topeng, menggambar topeng, membuat boklet. Terus apa lagi? Membuat peta pikiran. Apa yang paling anak-anak pahami dari belajar tadi? Membuat topeng. Membuat buklet. Apa yang anak-anak paling sukai dari belajar tadi? Buklet. Terima kasih. Oke. Baik anak-anak, setelah ini anak-anak silahkan mengerjakan soal evaluasi secara mandiri di Quizzes. Silahkan dibuka laman Join My Quiz. Anak-anak, untuk pembelajaran yang akan datang kita akan mempelajari tentang membuat karya seni topeng dan kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi. Terima kasih, hari ini sudah belajar bersama Bu Guru. Anak-anak semangat belajar ya di rumah, dimanapun tetap semangat belajar karena sekarang sudah dunianya milenial. Kita belajar tidak hanya dari buku, tapi dari berbagai sumber. Di internet ada, di Google dan sebagainya. Jangan lupa untuk selalu berdisiplin, karena berdisiplin dapat mengantarkan anak-anak untuk menjadi orang yang sukses. Baik, kita menyanyi dulu lagu daerah dari Jawa Tengah, Bunder-bunder Pacul. Silahkan berdiri. Boleh bertepuk tangan. Anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mau